الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار وجعل الله يغفر ومخرجا. صدق الله العظيم وفي الحديث أو كما قال. معاشر المسلمين أيها الحاضرون jamaah rahimakumullah. Sebagai bentuk wujud syukur kita kepada Allah, mari betul-betul kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa dalam arti menjalankan semua yang telah diperintahkan oleh Allah dan berusaha menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah. Sebab dengan takwa kita semuanya akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki, bahagia yang sejati, yaitu bahagia lahir dan batin di dunia maupun di akhirat. Dengan takwa pula kita tergolong orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Perjalanan alam yang sudah cukup tua dengan segala peristiwanya ini telah memberikan gambaran yang sangat penting buat umat manusia untuk dijadikan sebagai pelajaran. Hadir. Coba kalau kita menengok perjalanan umat-umat dahulu. Kalau kita membaca sejarah umat-umat dahulu dengan segala perilaku mereka dan bentuk akibat yang ditimbulkannya, di mana pada intinya bagi mereka yang senantiasa mengikuti petunjuk Rasul, bagi mereka yang senantiasa taat patuh pada aturan-aturan Rasul, akan mendapatkan suatu kebahagiaan hidup, baik itu di dunia maupun di akhirat. Akan tetapi sebaliknya, bagi mereka yang ingkar, akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sunnah Allah seperti itu. Dan ini pun berlaku dengan cara adil dan menyeluruh. Tidak ada istilah pandang bulu ataupun bilik kasih, baik kepada lapisan masyarakat elit, kelas menengah ataupun bawah. Bahwasanya keingkaran kepada Allah senantiasa mendatangkan malapetaka. Hadir. Kita masih ingat perjalanan Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Allah Musa. Mereka ini terkenal orang yang sangat sombong dan angkuh kepada Allah. Betapa kuat dan ditakutnya mereka sebagai penjajah kaum Bani Israel. Karena kekuasaannya yang luas dan kuat, menjadikan dirinya lupa diri dan sombong kepada Allah. Dirinya mengaku sebagai seorang Tuhan yang harus disembah oleh rakyat kecilnya. Penindasan dan kesewenang-wenangannya terhadap kaum kecil membuat rakyat pada waktu itu satu pun tidak ada yang berani dan bernyali untuk menghadapi Fir'aun. Bahkan Nabi Musa sendiri hadirin yang diutus oleh Allah untuk kaumnya
itu dikejar-kejar, ingin dibunuh oleh Firaun. Ketika Nabi Musa sudah tidak sanggup lagi membendung kekejaman Firaun, ketika Nabi Musa sudah tidak mampu lagi meredam keinginan Firaun, baru Allah turunkan, Allah memberikan suatu azab kepada Firaun dan teman-temannya dengan ditenggelamkannya di Laut Merah. Ada lagi ashabul aikah kaum Nabi Sulaim. Mereka yang berlaku kotor dalam bisnisnya dengan cara curang, akhirnya Allah timpakan azab dengan diturunkannya hujan api dari langit yang menghanguskan tubuh mereka semuanya, membakar tubuh mereka semuanya. Begitu juga hadirin si Qarun, sang penimbun harta kekayaan, yang akhirnya dia mati dengan tertimbun kekayaannya sendiri. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Berbagai peristiwa masa lalu tersebut kiranya cukup untuk kita jadikan sebagai pelajaran dalam hidup ini, agar kita semuanya tidak sampai menyimpang dari ajaran-ajaran. Kita sebagai seorang muslim selaku mukmin yang hidup pada masa di mana bentuk-bentuk keingkaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak terjadi di sekitar kita, untuk menjadikan kita lebih berhati-hati dalam menyikapi hidup ini. Kita tetap berpegang teguh pada nilai-nilai ajaran Islam, baik itu dalam dimensi politik, sosial maupun budaya. Lebih-lebih di akhir-akhir ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kerap kali kita dengar, bahkan itu kita saksikan sendiri, walaupun hanya sebatas melalui layar kaca televisi kita, yaitu tentang terjadinya fenomena alam, tentang terjadinya peristiwa alam, mulai dari bencana kekeringan dan kelaparan ketika musim kemarau lalu, gempa bumi, gunung meletus terjadi di mana-mana, dan akhir-akhirnya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, benar-benar sangat memprihatinkan terjadinya banjir bandang yang menimpa saudara-saudara kita yang berada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, bahkan di Aceh. Subhanallah. Walaupun itu hanya sebatas kita lihat dari layar kaca televisi kita, betapa dahsyatnya banjir itu yang melanda, yang bikin porak-poranda sebuah gedung bangunan, bahkan rumah penduduk di tempat terjadinya banjir. Subhanallah. Oleh karenanya hadirin, mari benar-benar kita hayati, kita sikapi semua kejadian yang terjadi di negeri ini. Ada dua kemungkinan. Apa ini merupakan sebuah azab ataupun peringatan dari Allah buat kita semuanya, agar kita semuanya kembali di jalan yang benar. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 41, Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan baik di darat maupun di lautan, itu disebabkan karena ulah manusia. Dari sebagian ulah atau perbuatan manusia, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Ini yang perlu kita garis bawahi hadirin. Dari sebagian perbuatan manusia, agar kita semuanya kembali ke jalan yang benar. Bahkan ditegaskan dalam ayat yang lain, ayat 43 dan 44 surat Ar-Rum, fa'aqim wajhaka lidil qayyim min qabli an ya'tiya yawmun maraddahu min Allah yawma idzin yasadda'un. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu ke agama yang lurus, ke agama yang benar, yaitu agama Islam.
sebelum datang dari Allah, di mana suatu hari yang tidak bisa ditolak kedatangannya, yaitu di hari kiamat. Man kafara falahu, barang siapa yang kufur kepada Allah ketika hidup di alam yang nyata ini, dialah sendiri besok yang menanggung kekufurannya. Wa man 'amila shalihan falianfusihim yamhadun, dan barang siapa yang dalam hidup ini beramal soleh, berbuat kebaikan, falianfusihim yamhadun, dan semuanya itu untuk diri mereka sendiri. Falianfusihim yamhadun, dan Allah sudah menyiapkan tempat yang begitu menyenangkan, yakni di surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Ma'asyiral muslimun ayyul qadirun jamaah yang dimuliakan Allah, berbicara dari firman Allah yang barusan kita sampaikan tadi, maka tiada lain yang mesti kita koreksi selain diri kita sendiri dengan cara memeriksa kembali secara lebih mendalam terhadap segala perilaku yang ada dalam diri kita. Apa sajakah yang telah kita perbuat selama ini? Adakah kita ini benar-benar bisa mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa yang ada di sekitar kita ini untuk kita jadikan sebagai pemicu semangat menuju kebaikan dan menahan diri dari segala bentuk kemungkaran? Hadirin, semuanya itu hanya ada dalam diri kita masing-masing yang tahu jawabannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, melalui berkhutbah yang singkat ini, sekali lagi mari kita ikhlaskan niatan kita yang baik dalam menjalani hidup dan kehidupan itu, senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai ajaran Islam, agar kita semua ini bisa merasakan bahagia hidup kita di dunia dan kenikmatan kelak di akhirat. Mari kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya dikaruniai oleh Allah umur yang panjang dalam keadaan sehat wal afiat serta beriman bertakwa kepada Allah, dan mudah-mudahan pula kita semuanya ini ketika besok roh dipisahkan dengan raga kita, mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah bisa menjadi orang yang husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل الله